Halo teman-teman, selamat datang di podcast Lidik Bang Haji. Kali ini gue bikin podcast dengan segmentasi berbeda dengan podcast celotehan Bang Haji, yang mana ini merupakan hasil penyelidikan gue terkait berita-berita terkini, berita hot, viral, atau yang sedang trending topik di negeri kita, atau bisa juga sih di luar negeri. Maka edisi perdana ini gue akan bahas mengenai isu yang sudah panjang sekali dramanya, yaitu kok bisa ya harga minyak goreng mahal dan sempat langka lagi di tanah produsen terbesar penghasil minyak sawit ini. Sebenarnya gimana ya ini? Agak paradoks sekali ya kan? Nah, hal yang pertama yang gue coba selidikin adalah benarkah Indonesia itu sebagai negara produsen terbesar kelapa sawit? Setelah gue coba cek di beberapa referensi yang ada, wow, ternyata memang benar adanya bahwa Indonesia merupakan atau produsen terbesar kelapa sawit yang menurut data sejak 2006 Indonesia itu menjadi produsen minyak sawit terbesar nomor 1 di dunia. Bayangkan saja, pada tahun 2021 produksi minyak sawit Indonesia mencapai 44,5 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,61% per tahun, dan juga ketersediaan lahan perkebunan yang luasnya mencapai 15,1 juta hektar. Mantap kan guys? Ternyata memang benar adanya Indonesia ini surganya bagi pengusaha kelapa sawit. Tapi nggak tahu tuh rakyatnya kebagian apa enggak. Atau memang Indonesia ini tanah surga yang diperuntukkan hanya untuk segelintir orang aja ya, bukan untuk seluruh warganya. Makanya gue kepo sekali mau mencari tahu mengapa kok harga minyak goreng bisa mahal dan bahkan sempat langka lagi. Pertama, gue melihat dari pertemuan atau rapat kerja antara Kementerian Perdagangan dengan Komisi 6 DPR. Yang memang komisi tersebut merupakan mitranya salah satu adalah Kementerian Perdagangan. Dalam penjelasan Kementerian Perdagangan, kenapa minyak bisa mahal? Katanya karena harga internasional untuk minyak sawit atau sebutannya CP0 ini naiknya signifikan sekali. Kenaikan harga CP0 di bulan Januari pada tahun 2022 rata-rata mengalami kenaikan mencapai 13.244 per kilonya. Harga tersebut naiknya sangat signifikan sekali dibanding saat tahun lalu, yang naiknya bisa mencapai 77% pada tahun ini. Bahkan antara bulan Januari dengan bulan Maret tahun ini saja sudah melambung tinggi. Kemudian yang kedua, ada juga yang menyebutkan bahwa perang yang terjadi sekarang ini antara negara Rusia dengan Ukraina juga membawa dampak ke harga CP0 internasional. Karena ternyata negara Ukraina merupakan salah satu negara terbesar penghasil minyak nabati jenis bunga matahari. Maka dengan adanya perang tersebut membuat pasokan minyak tersebut menjadi langka. Sedangkan kebanyakan negara Eropa itu memakai minyak nabati bunga matahari. Gue juga udah selidikin nih mengenai minyak nabati bunga matahari ini. Dan gue baru tahu kalau bunga matahari itu bisa menghasilkan minyak nabati gitu. Dan selain bisa dijadikan untuk memasak, minyak nabati bunga matahari ini juga bermanfaat untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kardiovaskular dan kulit. Bahkan secara komposisi, minyaknya bergizi dan menjadikan salah satu minyak yang paling sehat untuk dikonsumsi dan untuk kebutuhan kulit serta rambut juga bagus. Pantas saja ya mengapa perang antara Ukraina dengan Rusia ini berpengaruh di dunia perminyakan. Karena memang terjadi kelangkaan minyak nabati bunga matahari. Akibat negara salah satu pemasok minyak nabati bunga matahari ini yaitu negeri Ukraina sedang terjadi konflik peperangan, sehingga negara Eropa pada beralih menggunakan minyak nabati sawit. Dan inilah menyebabkan harga minyak sawit di dunia mahal karena sedang tinggi-tingginya permintaan sedangkan pasokannya sedang terhambat. Kemudian alasan ketiga yang menyebabkan minyak sawit langka adalah adanya peningkatan CP0 untuk program biodiesel. Karena adanya program dari pemerintah ini, maka diwajibkannya adanya penggunaan CP0 untuk pencampuran bahan bakar minyak atau BBM. Maka alokasi CP0 juga terbagi dengan minyak goreng dan biodiesel BBM. Yang katanya kebijakan ini untuk mengurangi impor BBM sekaligus untuk meningkatkan devisa negara. Sedangkan menurut gue pribadi, kebijakan ini akan sangat dilematis. Karena dengan adanya kebijakan ini, maka perhatian untuk pengusaha sawit akan terpecah antara kebutuhan minyak goreng dan kebutuhan biodiesel. Yang mana ini sama-sama kebutuhan pokok yang dibutuhkannya dengan skala besar. Ya, semoga saja dua-duanya kebutuhannya itu tercukupi.
Lalu alasan keempat, karena saat ini masih dalam situasi pandemi COVID, yang segala aktivitas apapun menjadi terhambat dan terganggu, termasuk di dalamnya pengadaan logistik, yang juga menjadi terhalang untuk pendistribusian minyak goreng, salah satunya. Dikarenakan jumlah kontainer dan kapal berkurang drastis, itu yang menjadikan minyak goreng harganya melambung, karena permintaan tidak diimbangi dengan penawaran yang ada. Alasan-alasan inilah yang mengakibatkan harga minyak goreng mahal. Nah, menurut kalian gimana nih? Puaskah dengan alasan tersebut? Kalau gua sih sebenarnya lebih mempersoalkan kenapa ya kita tidak bisa tegas untuk mengatur para pengusaha sawit untuk tidak memakai harga minyak dunia. Toh kan tanah yang digunakan itu merupakan milik negara semua. Mereka cuma mendapatkan sertifikat HGU atau hak guna usaha lahannya. Tapi kalau kata Direktur Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau biasa disingkat GIMNI, Indonesia itu tidak bisa mempengaruhi harga CP0, meski kita merupakan pemasok CP0 terbesar di dunia. Kata beliau ini, karena kebutuhan CP0 di domestik kita hanya di kisaran 35% saja. Dan sedangkan kalau angka konsumsi domestik belum menyentuh 60%, maka harga CP0 di negeri kita tetap akan mengikuti patokan internasional. Ia juga menjelaskan bahwa harga CP0 dalam negeri ini mengacu pada lelang yang dilakukan oleh PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara atau KPBN, dan KPBN ini juga merupakan anak usaha dari PT Perkebunan Negara 3 yang menjadi induk holding perkebunan. Jadi harga minyak goreng yang di dalam negeri merupakan hasil lelang CP0 milik holding perkebunan yang berdasarkan mekanisme permintaan dan pasokan di pasar lelang domestik. Dan ini juga disesuaikan dengan negara Malaysia Derivatives Exchange atau MDX. Nah, menurut gue malah jadi aneh ini. Jujur secara pribadi gue masih bingung. Mengapa harga minyak yang ditentukannya itu melalui hasil lelang yang mana milik perusahaan milik negara. Cuma mengapa kita tidak bisa menentukan harga yang wajar sesuai dengan kemampuan rakyat di negeri kita. Padahal bisa aja ya kalau menurut gue dipertegas untuk para pengusaha gitu. Tapi lagi-lagi entahlah kemampuan penyelidikan gue baru sampai ini aja. Nanti ke depan gue coba gali lagi lebih dalam mengenai setiap persoalan yang sedang trending. Tapi sebelum gue tutup ada informasi tambahan nih. Yang menurut gue menjengkelkan tapi sudah terbiasa. Ya apalagi kalau bukan berita korupsi. Dan yang selama ini mereka Kementerian Perdagangan katakan basmi mafia. Ternyata mafianya itu dari mereka juga dong. Yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, dan ada juga dari pihak pengusaha minyak sawit. Ya, mereka bersekongkol dalam pengadaan ekspor minyak, yang dengar-dengar sih ini menyebabkan minyak goreng sempat langka kemarin. Nah, kalau gue sendiri sih nggak kaget ya, karena pasti ujung-ujungnya masalahnya itu ya di masalah di pemerintahan kita sendiri gitu. Nah, begitulah dagelannya negeri kita. Harus banyak sabar sebagai warganya. Gimana? Kalian emosi? Silakan komen ya.